Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para pemirsa MZA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ungkapan bijak dalam bahasa Arab yang berbunyi, "Ma nazalal bala illa bidzanbin wa ma rufi'a illa bitaubatin." Setiap musibah yang turun di muka bumi ini pasti disebabkan oleh dosa, dan tidak ada yang bisa mengangkat musibah itu supaya hilang dari muka bumi lagi adalah kecuali dengan taubat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini perlu kita perhatikan oleh setiap seorang muslim agar ia tidak terlalu mencari kambing hitam atas apa yang terjadi di muka bumi ini. Dia nggak selalu mencari kambing hitam untuk disalahkan siapa yang salah dengan musibah ini tadi. Akan tetapi jalan terbaik dari kondisi ini adalah kita introspeksi apa yang ada pada diri kita sendiri, kemudian kita memperbaiki dosa apa yang ada pada diri kita. Kalau memang ada dosa yang kita lakukan, maka kita perbaiki. Kalau memang ada kesalahan yang kita lakukan, maka kita buang kesalahan itu, kita ganti dengan kebaikan. Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Wa'at bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha." Kamu ikuti, iringilah kesalahan-kesalahan yang pernah kamu kerjakan dengan kebaikan. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan itu. Dosa itu tadi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan-kebaikan yang mengiringi itu akan menutupi dosa-dosa itu tadi. Dan disitulah turun rahmatnya Allah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Musibah ini disebabkan oleh kalian manusia sendiri. Memang alam menunjukkan musibah, memunculkan musibah, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu karena perbuatan tangan manusia sendiri. Manusia yang banyak berbuat dosa, manusia yang melukai, menyakiti alam ini dengan tidak memperdulikannya, sehingga turun musibah-musibah itu tadi. Wa ya'fu an katsir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahan itu tadi. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua musibah, semua kesusahan yang menimpa kita harus kita yakini itu adalah akibat dari dosa, akibat dari maksiat yang kita lakukan, akibat dari kurangnya kita taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menjanjikan orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya. Orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan rezeki dari tempat, dari jalan yang tidak diduga-duga. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita belum bisa merasakan janji itu. Kenapa? Karena kita belum menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari situ tadi kita dianjurkan banyak memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dianjurkan untuk bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kekurangan kita, atas segala dosa yang terjadi pada diri kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dalam keadaan sholat pun, dalam keadaan sholat itu zikir yang pertama kali dianjurkan oleh Rasulullah SAW setelah sholat adalah istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3 kali zikir istighfar itu yang dianjurkan setelah sholat langsung. Sampai seperti itu karena tidak ada sholat kita yang sempurna.
Sehingga Rasulullah pun menyuruh kita untuk bertaubat kepada Allah, beristighfar setiap selesai salat. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan aktsiru minal istighfar. Perbanyaklah kalian ini istighfar, meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah fi buyutikum, di rumah-rumah kalian sendiri. Wa ala mawaidikum, di meja-meja kalian, di meja makan kalian itu ketika kalian makan bersama. Wa fi turukikum, di jalan-jalan kalian. Wa fi aswakikum, di pasar-pasar kalian. Wa fi majalisikum, di majelis-majelis kalian pun perbanyak istighfar. Ainama kuntum, dimanapun kamu berada, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innakum matadruna mata tanzilul maghfirah, karena kamu tidak tahu kapan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu turun. Bisa jadi ampunan Allah Subhanahu wa taala itu turun ketika kamu beristighfar kepada Allah dengan ikhlas, yang kamu tidak sadari, kemudian dari situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunannya kepada kamu, dan kamu nggak sadar itu waktu doa yang mustajab, atau itu waktu yang di situ turun keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin rahimakumullah, dari sini kita ambil kebalikannya. Jangan pernah kita menyepelekan sekecil apapun maksiat itu, karena kita tidak tahu di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan murkanya. Mungkin kita merasa ini hanya dosa kecil, kita melakukannya tidak sengaja atau gimana. Tapi ketika itu bertepatan dengan waktu turunnya azab dan marahnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan jadi orang-orang yang celaka. Seperti itu. Luqman, seorang laki-laki, Luqman, seorang laki-laki dari orang-orang yang terdahulu, yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Beliau mungkin bukan nabi. Ada beberapa ulama berbeda pendapat apakah beliau nabi atau orang saleh atau bukan nabi, seperti itu. Intinya beliau adalah orang-orang yang saleh, yang namanya sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu nasihat beliau adalah ya bunayya awid lisanaka Allahumma gfirli. Wahai anakku, selalu kamu lisanmu itu basah dengan ucapan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Fa inna lillahi sa'at la yaruddu fiha sa'ilan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memiliki satu waktu khusus yang di situ tidak akan pernah ditolak doa. Waktu ini disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bisa kapan tahu waktu ini terjadi. Maka jalan terbaiknya adalah kita selalu memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan ketika kita sedang meminta ampun itu, ternyata itu bertepatan dengan waktu ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diampuni dosa kita, dirahmati kita, diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita apapun semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita ini sudah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita saat ini kita berada dalam masa musibah, kita diuji dengan bala, dengan apapun yang jenis bala itu, baik dari segi penyakit, dari segi ekonomi, dari segi apapun, itu semua musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi itu azab bagi orang-orang saat ini karena mudahnya mereka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan memberikan kepada kita berbagai macam kemudahan, baik ekonomi, baik sosial masyarakat, baik kesehatan. Insya Allah akan memudahkan itu semua. Allah akan memberikan hati kita hati yang lapang, hati yang penuh qanaah. Rezeki kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang tidak ditentukan, jalan yang tidak kita sangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma." Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mengerjakan demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Sampai waktu telah ditentukan itu sampai kematian kita.
Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin rezeki ini sampai waktu kematian kita. Ini yang ditafsirkan oleh sekelompok ahli tafsir adalah pendapat terkuat tentang dimaksud kenikmatan adalah rezeki yang melimpah, kehidupan yang lapang, dan keselamatan di dunia. Dan yang dimaksud dengan waktu yang ditentukan adalah kematian. Bayangkan, kalau kita ini meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dari ayat ini tadi kita akan diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kenikmatan. Apa kenikmatan itu tadi? Rezeki yang melimpah, kehidupan yang lapang dan bahagia, dan keselamatan di dunia. Kalau tiga ini dapat, insya Allah keselamatan di akhirat pun juga akan dapat. Ini diberikan terus menerus sama Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita berpisah dari alam dunia ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari hendaknya kita merenung sabda Nabi Muhammad SAW. Innallaha idza arada bi'abdihil khair ajjala lahul uqubah fid dunya wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidzambihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau menginginkan satu kebaikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menyegerakan hukuman baginya di dunia ini. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan hamba itu jadi hamba yang celaka, maka Allah tidak akan menghukumnya di dunia ini, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukumnya di akhirat nanti. Karena hukuman di akhirat lebih berat daripada hukuman di dunia ini. Maka orang-orang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus mempercayai ini. Harus mempercaya qadha dan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang terbaik bagi dia. Adapun kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang yang tidak bertakwa, kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang kafir, itu semua adalah azab hakikatnya. Azab bagi mereka di dunia ini. Karena apa? Karena mereka bisa mendapatkan dunia, tapi nanti di akhirat mereka adalah orang-orang yang sangat merugi. Mereka kekal di dalam api neraka, tidak ada yang bisa menolong mereka, harta-harta mereka tidak bisa menolong, anak-anak mereka tidak bisa menolong, dan mereka tidak ada satu tempat kembali pun kecuali kepada neraka, apinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abdullah ibn Abbas, sahabatnya Nabi SAW, beliau pernah mengatakan, siapapun orang yang memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan jalan keluar dari segala permasalahan dia punya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan melapangkan apa hajat dia yang selama ini sempit. Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan rezeki dia dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini Abdullah bin Abbas, seorang sahabatnya Nabi SAW. Beliau menitipkan pesan ini. Siapa yang ingin itu tadi kenikmatan di dunia, kenikmatan di akhirat, perbanyak istighfar. Karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau menceritakan, dulu ada satu orang datang kepada Imam Hasan Al-Basri, didatangi oleh orang laki-laki tentang masalah kemarau yang sangat panjang, tidak turun hujan lama, sehingga ternaknya banyak yang mati, tanamannya banyak yang mati, kebunnya rusak. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kamu pulang ke rumah kamu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia didatangi oleh laki-laki yang mengeluh tentang kefakirannya. Dia sangat miskin, sangat fakir. Dia bekerja apapun tidak bisa memenuhi hajatnya. Dia sangat kekurangan. Kata Imam Hasan Al-Basri, kamu pulang, kamu bertobat kepada Allah, kamu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, didatangi lagi oleh seorang laki-laki. Wahai Imam, saya sudah lama menikah, tapi saya belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin anak. Maka bagaimana supaya bisa Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa saya? Maka Imam Hasan mengatakan lagi, kamu pulang ke rumah kamu bertaubat kepada Allah, kamu memperbanyak istighfar. Kemudian salah seorang murid dari Imam Hasan Basri mendengar cerita ini, mendengar percakapan ini. Maka kemudian beliau bertanya kepada Imam Hasan, wahai imam, wahai guru, apa yang membuat kamu ini kok jawabannya sama? Yang datang 3 orang dengan problem yang berbeda, dengan masalah yang berbeda, tapi jawabannya sama. Maka Imam Hasan mengatakan,
Kamu buka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan kepada kaumku, Nabi Nuh mengatakan, minta ampun kamu atas kemaksiatan dan kekafiran kalian kepada Tuhan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan air dari langit, hujan. Juga Allah Subhanahu wa taala akan mengirim kepada kalian harta anak-anak yang banyak. Dan harta itu berupa kebun-kebun yang bisa kalian nikmati, yang bisa kalian makan buah-buahannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya setiap permasalahan yang hadir dalam kehidupan seseorang itu tadi karena diawali oleh dosa, sehingga dosa ini tadi menghijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga segala pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala bisa tertolak. Kalau seseorang hatinya terhijab, maka apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada dia bisa tertolak dengan hijabnya hati itu. Maka istighfar adalah salah satu cara untuk bisa membuka hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubat bisa mengabulkan segala hajat kita. Hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala akan terbuka. Ikhwani, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau merenung, jangankan manusia biasa seperti kita, para nabi dan para rasul itu pun mereka senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang termasuk merawikan hadis terbanyak, termasuk dari 7 perawi hadis terbanyak adalah Abu Hurairah. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sahr Ad-Dausi dari suku Daus. Beliau pernah mengatakan, meriwayatkan, demi Allah, sesungguhnya aku melihat Nabi SAW itu bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali dalam satu hari. Lebih dari 70 kali dalam satu hari. Itu seorang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita? Kemudian, walaupun memang para nabi dan para rasul itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari maksiat, dari segala dosa. Nabi adalah maksum, tidak pernah berbuat dosa. Tapi istighfar yang dimohon oleh Nabi Muhammad SAW adalah istighfar untuk menaikkan derajat beliau. Istighfar supaya beliau diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfarnya para nabi juga sebagai syiar dakwah untuk mengajak kaumnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta para nabi dan rasul selalu memerintahkan kaumnya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para nabi ini memberikan contoh kepada mereka. Nabi Adam alaihissalam, beliau juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan diabadikan dalam Al-Quran, yang dengan istighfar yang sangat masyhur. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, mereka keduanya berkata, Adam dan Hawa berkata, ya Allah, ya Tuhan kami telah zalim kepada diri kami. Kalau Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini Nabi Allah Adam alaihissalam. Doanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Nuh alaihissalam berdoa juga dengan doa, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wala ya illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Dan dia Nuh berkata, ya Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Kalau Engkau tidak mau mengampuni aku, ya Allah, dan tidak memberikan aku belas kasih-Mu, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Dalam riwayat lain, dalam ayat lain, Nabi Nuh juga berdoa, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazididz zalimina illa tabara. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni aku, ampuni ibu bapakku, dan siapapun yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan iman,
dan semua orang yang beriman, baik laki-laki, perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu kecuali kehancuran. Ini doa dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau terkenal dengan doanya, Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah aku ampunan untukku, untuk kedua bapak ibuku, dan sekalian dan semua orang-orang mukmin pada terjadinya hari kiamat nanti, hari hisab itu nanti. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, beliau juga berdoa, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dan dia berkata, ya Tuhanku, ya Allah, ampuni aku. Bayangkan seorang nabi selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Tuhanku, ya Allah, ampuni aku. Anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau juga berdoa, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, maka ampuni aku. Dan yang terkenal dari doa ini adalah doanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berdoa 70 kali untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah kamu, wahai Nabi Muhammad SAW, dengan memuji Tuhanmu, dengan mohon ampun kepadanya, sungguh dia maha menerima taubat. Nabi Muhammad SAW dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Seseorang yang dijamin maksum, seseorang yang dijaga dari dosa, seseorang yang tidak pernah berbuat kesalahan. Maka umatnya harus bisa mengambil pelajaran dari ini lebih baik lagi, sehingga kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Syaddad bin Aus bin Thabit, seorang sahabatnya Nabi SAW, pernah membawakan satu riwayat. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana beliau menceritakan Nabi Muhammad SAW pernah berkata, wahai Syaddad, sesungguhnya istighfar yang paling baik, istighfar yang paling baik adalah kamu membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta halaktani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunub illa anta. Dan inilah yang disebut dengan sayyidul istighfar. Dan kemudian Nabi SAW melanjutkan, dan barang siapa yang membaca istighfar ini di siang hari dengan penuh keyakinan, kemudian di malam hari dia meninggal, maka dia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa ia membaca itu di waktu malam hari, dan kemudian dia meninggal di malam itu sebelum waktu pagi, maka dia termasuk penghuni surga. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa dari Nabi ini mari kita amalkan. Kenapa? Orang yang mati setiap hari, yang sebelum kematiannya dia membaca doa itu, dia pasti dijamin oleh Rasulullah SAW akan masuk surga. Kita baca setiap pagi hari, kita baca setiap sore hari, kita baca malam, sehingga siapapun, dimanapun ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, kita termasuk orang yang membaca doa ini, sehingga kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang dikatakan bulan penuh ampunan, bulan yang dikatakan turun rahmat Allah jauh lebih banyak daripada hari-hari lainnya. Di situ ada satu waktu yang jadi kebiasaannya orang-orang saleh untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Yaitu waktu sahur. Waktu sahur ini adalah waktu di mana orang-orang saleh memiliki kebiasaan untuk beristighfar. Kalau mereka para salaf saja banyak beristighfar di pagi hari itu, di waktu sahur itu, maka hendaknya kita meniru mereka dengan memperbanyak istighfar di waktu sahur. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang saleh yang mau beristighfar di waktu sahur ini dengan mengatakan wal mustaghfirina bil ashar.
dan orang-orang yang mau beristighfar di waktu sahur. Ini Imam Al-Qurtubi mengatakan, apa maksud beristighfar di waktu sahur ini? Imam Al-Qurtubi mengatakan, humus sa'iluna rabbahum ayyastura alaihim fayat. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir, beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, meminta agar dosa mereka diampuni, meminta agar mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan minta agar aib-aib mereka ditutup. Dan ini semua dilakukan di waktu sahur. Maka waktu sahur di bulan Ramadan ini adalah waktu yang sangat-sangat mustajab. Di hari biasa waktu sahur adalah waktu yang mustajab. Di bulan Ramadan lebih mustajab lagi. Adalah waktu yang sangat mustajab untuk doa. Maka hendaknya kita di bulan Ramadan ini jangan memperbanyak menonton televisi di waktu sahur, atau menggunakan waktu sahur untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita gunakan untuk salat, kita gunakan untuk beristighfar, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu sahur. Sebelum waktu makan kita bisa salat dulu, kita bisa kita bisa istighfar dulu, bisa meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu waktu mustajabnya doa. Doa di waktu itu sangat dikabulkan. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala turun di waktu malam, di sepertiga malam terakhir kepada langit dunia. Kemudian mengatakan, man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'aluni fa'atiyahu, wa man yastaghfiruni aghfiru lahu. Siapa yang mau minta rezeki akan aku kabulkan. Siapa yang mau meminta sesuatu akan aku berikan, dan siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Ini terjadi di waktu sahur. Hina yabqa thuluthul lail, ketika sepertiga malam terakhir. Rahmatnya Allah turun. Curahan rahmat Allah, curahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala turun pada saat itu. Maka kita manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baik waktu. Jangan kita sia-siakan dengan hal yang lebih tidak bermanfaat, apalagi dengan hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti menonton acara-acara yang kurang manfaat di televisi-televisi. Hendaknya kita ganti dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menjelaskan kenapa 2/3 malam terakhir. Beliau mengatakan 2/3 malam terakhir adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan jadikan Ramadan ini Ramadan yang tidak bermanfaat. Kita jadikan Ramadan ini bulan yang penuh istighfar, sehingga ketika keluar dari bulan Ramadan nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengampuni semua dosa kita. Dikeluarkan kita dari bulan Ramadan ini seperti hadisnya Nabi SAW, yaitu seorang bayi yang keluar dari perut ibunya sama sekali tidak memiliki dosa. Mari kita manfaatkan waktu yang ada, kesempatan yang ada, sebelum kesempatan dan waktu itu tidak ada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu beristighfar, bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.